Latihan perdana tim nasional senior membuat Sintayong dan para pemain semakin yakin dan optimis mampu mencuri poin di laga perdana di kandang Irak. Tim nasional U17 pada pagelaran Piala Dunia berpeluang besar untuk lolos pada fase berikutnya. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kali ini kita akan membahas timnas senior yang sudah berada di Irak dan juga tim nasional U17 yang berpeluang besar untuk lolos pada babak berikutnya. Kali ini timnas senior sudah melakoni latihan perdana di Irak, meskipun ada beberapa pemain-pemain yang belum bergabung. Di antaranya ada pemain-pemain yang berlaga di Liga Eropa, ya pastinya ada Erkan Bagot, Senpati Nama, Sandy Walsh dan kawan-kawan. Dipastikan hari ini mereka juga sudah bergabung. Kalau kita berbicara tentang timnas senior, saya kira tidak menutup kemungkinan timnas ini akan mampu untuk mencuri poin pada laga perdana melawan Irak, apalagi di kandang Irak. Ada pengalaman beberapa lalu ketika Indonesia juga melakoni laga perdana juga dan di kandang lawan, yaitu saat melawan Kuwait. Kala itu Indonesia juga mampu mencuri poin dari kandang Kuwait. Jadi kali ini saya sangat yakin dan istilahnya mempunyai angan-angan yang sangat besar bahwa kali ini tim nasional pasti juga akan mampu untuk mencuri poin di kandang Irak. Karena apa? Karena kali ini meskipun tidak dilengkapi Marcelino dan juga Ivar Jan, saya kira tim nasional senior kali ini adalah tim yang terbaik di masa ini. Ya, kita tahu semua hampir keseluruhan para tim nasional Indonesia ini benar-benar mempunyai stamina yang mempunyai level standar, istilahnya standar dunia. Kalau kita berbicara, bahkan Sintayong pernah menyampaikan ketika sebelum adanya para pemain naturalisasi ataupun pemain-pemain keturunan yang bermain di liga luar negeri, Sintayong pernah membandingkan kepada para pemain yang berada di liga lokal. Dua pemain yaitu Asnawi Mangku Alam dan juga Pratama Arhan ini selalu mempunyai stamina yang levelnya itu selalu meningkat, malah meningkat tidak menurun. Kala itu berada pada level 98%. Jadi ketika pemain ini mempunyai level 98% ke atas, itu nanti akan mampu bermain dalam pertandingan 2 kali 45 menit plus 15 menit 2 kali. Jadi akhirnya para pemain ketika level staminanya ini memang benar-benar stabil dan di atas rata-rata, maka hampir keseluruhan pemain ini nanti akan mampu menerapkan game plan ataupun strategi taktikal yang akan diberikan oleh para pelatih atau yang diberikan oleh Sintayong. Jadi ketika stamina ini benar-benar oke, maka pemain ini akan benar-benar mampu mengaplikasikan apa yang diinstruksikan oleh Sintayong. Jadi harapannya para pemain ini akan benar-benar lebih fokus dan maksimal ketika berada di atas lapangan. Kalau kita berbicara taktik dari Sintayong, lagi-lagi meskipun skema yang selalu diterapkan adalah 3-5-2, akan tetapi Sintayong ini selalu melakukan perubahan-perubahan pada skema-skema taktik ataupun strateginya itu yang di luar nalar kita. Jadi bisa dalam pertandingan tersebut tuh ada perubahan skema yang terjadi sampai 3 atau 4 kali karena harus menyesuaikan pemain yang diturunkan, pemain yang diganti, ataupun setelah Sintayong ini mampu membaca permainan lawan, maka secara langsung waktu itu juga Sintayong ini akan merubah skema permainan dari tim nasional tersebut gitu loh. Memang kalau kita sering mengucapkan bahwa Sintayong itu mempunyai sejuta taktik, sejuta cara, sejuta skema untuk membuat ataupun istilahnya menyesuaikan pemain yang diturunkan. Jadi setiap pemain yang diturunkan itu Sintayong nanti akan mempunyai skema yang berbeda pula. Seperti saat melawan Brunei, saat melawan Kuwait, saat melawan Argentina, kita sangat tahu dan bisa membedakan skema-skema yang dilakukan atau yang diterapkan oleh Sintayong kala itu. Jadi
Kalau kita ini benar-benar pecinta sepak bola, maksudnya cinta itu tidak cinta secara radikal terhadap seseorang tertentu, misalkan karena kita cinta kepada Sintayong maka kita harus melulu menilai dari kelebihan-kelebihan Sintayong. Karena kita cinta Indra Safri, melulu kita menilai kelebihan-kelebihan Indra Safri ataupun pelatih-pelatih yang lainnya. Saya kira nggak seperti itu juga. Kita akan cinta, kita akan bangga ketika pelatihnya siapapun itu mampu memberikan perubahan-perubahan yang signifikan, yang luar biasa terhadap tim nasional Indonesia sehingga berkembang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, semoga beberapa hari mendatang ini kita tim nasional Indonesia benar-benar akan mampu mencuri poin di kandang Irak di Basra International Stadium. Tetap semangat karena hari ini para pemain-pemain yang lainnya akan segera menyusul untuk bergabung latihan. Berikutnya untuk tim nasional U17 yang akan melakoni laga berikutnya, laga hidup mati. Saya kira ini laga hidup mati. Kenapa? Saat melakoni laga yang pertama, Indonesia memang sudah mendapatkan 1 poin. Akan tetapi saya kira itu nggak aman. Kenapa? Karena di pertandingan lain Maroko sudah mengumpulkan 3 poin dengan mengalahkan Panama. Jadi otomatis ketika Indonesia ini nanti bertemu dengan Panama, ini harga mati wajib harus mendapatkan 3 poin. Kenapa? Kalau sampai Indonesia ini nanti melawan Panama dengan skor akhir draw, apalagi kalah, maka peluang ini nanti akan semakin berat. Karena kita belum tahu hasil antara Maroko dan juga Ekuador. Jika Ekuador ini nanti mampu untuk mengalahkan Maroko, otomatis nilainya akan lebih tinggi dari Maroko, 4 poin. Maroko kedua, Indonesia kita tahu bahwa Panama ini juga bukan tim yang mudah. Meskipun di atas kertas Panama ini di bawah Maroko dan juga Ekuador, akan tetapi kalau kita menonton pertandingan kemarin saat Panama kalah dengan Maroko, itu saya kira pertandingan kemarin juga sangat-sangat seru karena Maroko sebenarnya juga mampu mengimbangi permainan dari saya kira Panama kemarin juga mampu mengimbangi permainan dari Maroko, meskipun pada babak kedua itu juga sudah mulai hancur pertahanannya, meskipun sebenarnya Panama ini juga mampu mengimbangi dengan cara mendelay. Jadi para pemain ini itu dengan menggunakan strategi mengatur tempo, karena Panama mungkin menyadari permainannya memang kalah dari Maroko. Jadi seandainya Panama ini kemarin sama-sama melakukan strategi ofensif, saya kira Panama kemarin mesti kalah lebih jauh, lebih banyak skornya gitu. Karena Panama ini mampu membaca ritme permainan dari Maroko, maka pelatih Panama ini akhirnya melakukan strategi yaitu mengatur tempo. Saya kira pertahanan Panama juga bagus meskipun akhirnya kebobolan. Saya kira saat Indonesia ini nanti melakoni laga hari ini melawan Maroko, mungkin Coach Bima Sakti harus istilahnya merubah skema, menyesuaikan dengan permainan yang dilakukan oleh Maroko. Karena kita tahu Maroko ini pemain-pemainnya mempunyai kecepatan yang luar biasa, instingnya bagus, penempatan dan pergerakan tanpa bolanya pun juga bagus, dan lagi-lagi staminanya pun juga bagus karena mereka sudah mempunyai standar. Sedangkan di tim kita harus mengakui bahwa kemarin adalah pertandingan yang luar biasa karena masih mampu menahan imbang Ekuador. Kita tahu Ekuador jauh di atas kita, akan tetapi kita juga harus mengakui pula bahwa stamina kemarin itu menunjukkan bahwa tim nasional Indonesia ini sebenarnya mampu mengimbangi permainan lawan, akan tetapi karena lagi-lagi masalah stamina, akhirnya para pemain ini tidak mampu menerapkan strategi ataupun skema yang diberikan oleh pelatih Bima Sakti.
Saya kira kali ini saya berharap Coach Bima Sakti ini juga istilahnya mampu membaca permainan lawan seperti halnya ketika Panama melawan Maroko, sehingga tim nasional Indonesia ini akan istilahnya mendilih ataupun mengatur tempo, karena kita tahu kalau saling adu kecepatan maka para pemain timnas Indonesia ini dipastikan seperti pertandingan sebelumnya babak kedua melalui mulai menit 50-60 mereka sudah ngos-ngosan. Jika mereka tetap ofensif dan beradu speed, maka tidak menutup kemungkinan akan tercipta banyak gol pada babak kedua mulai menit 60. Karena kita tahu stamina fisik dari Maroko itu jauh lebih bagus dibandingkan tim nasional Indonesia. Tapi kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia pastinya NKRI harga mati, ya pasti harus kita tetap dukung tim nasional Indonesia. Semoga hari ini benar-benar timnas Indonesia juga akan memberikan kejutan yang luar biasa, karena kita tahu lawan kita lawan yang levelnya jauh di atas kita. Ada Maroko yang saat ini sudah mengemas 3 poin berada di peringkat nomor 1. Tapi lagi-lagi kita ingat bahwa bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Oke, semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya ataupun di ajang-ajang event berikutnya tim nasional Indonesia di segala umur, entah 16, 17, 19, 20 dan sampai senior ini nanti benar-benar mempunyai standar dasar stamina yang levelnya di atas 98. Oke, salam sehat, salam waras, Indonesia juara.